Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima أغلق والخاتم لما سبق نصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى قدره ومقدار عظيم. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur atas limpahan rahmat, inayah, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati hari-hari ini dan insyaallah dengan hari-hari besoknya dengan penuh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, keturunan-keturunannya, dan seluruh pengikutnya yang terus-menerus berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah berada melewati pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya waktu semakin mendekati bulan suci Ramadan. Sudah maklum bagi kita semua keistimewaan bulan suci Ramadan. Hal ini bisa terasakan pada kehidupan di sekitar kita. Besok kita dalam tamu yang sangat mulia dan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menyongsong kedatangan bulan suci dan istimewa itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari terakhir dalam bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi kamu sebuah bulan yang besar. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri beribadah salat malam sebagai sunnah, salat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan itu, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan lain. Barang siapa yang menunaikan sebuah fardu, maka dia seperti orang menunaikan 70 fardu pada bulan lainnya. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran pahalanya adalah surga. Dia adalah bulan pertolongan, dia adalah bulan penambah rizki seorang mukmin. Barang siapa yang memberi buka seseorang yang berpuasa, maka baginya sama dengan pahala kemerdekaan budak yang telah terampuni dosa-dosanya. Kami berkata, ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi buka orang yang berpuasa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada orang yang memberikan buka orang yang puasa, walau dengan sedikit susu, seteguk air atau sebutir kurma. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telagaku. Dia tidak akan merasa haus dari telagaku itu untuk selama-lamanya. Di samping itu, mereka mendapat pahala semisal pahala orang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahan bulan ampunan, dan terakhir pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang memberi keringanan pada budak yang dimilikinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakannya dari neraka. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan perbanyaklah 4 hal. 2 hal membuat kamu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan 2 hal yang lainnya selalu kamu butuhkan. 2 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha padamu adalah kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, dan kamu memohon ampunan kepadanya. Sedangkan 2 hal yang selalu kamu butuhkan adalah permintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, dan kamu memohon perlindungan kepadanya dari api neraka. Menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, tidak hanya harga sembako, harga minyak yang secara perlahan tapi pasti mulai beranjak naik, tetapi juga semangat beribadah. Semua orang dari anak-anak hingga nenek-nenek, kakek-kakek pun semakin bertambah. Bahkan masjid, musola mulai berbenah diri untuk menyambut tarawih, tadarus, dan buka puasa bersama. Lantas
apa semua amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, amalan terpenting itu adalah amalan hati, yaitu niat menyambut bulan suci Ramadan dengan lapang dada, ikhlas menerimanya dan bergembira akan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena hal itu dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebuah hadis yang termaktub dalam Duratun Nasihin menjelaskan, "An farija bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga untuk menyambutnya saja Allah telah menggaransikan kita selamat dari api neraka. Oleh karena itu wajar jika para ulama salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fima rajab wa syabana wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan. Sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Karena hanya di bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat karunia Allah yang tak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi Muhammad SAW, para sahabat menyambut Ramadan dengan penuh senyum dan tahmid dan melepas kepergian Ramadan dengan tangis, peluh, keluh, sedih, resah. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan di bulan suci Ramadan adalah berziarah ke makam orang tua, mengirim doa untuk mereka yang oleh sebagian daerah dikenal dengan istilah berkirim doa, yaitu mengirim doa ini untuk para leluhur dan sekaligus bertawasul kepada mereka. Semoga diberikan keselamatan dan berkah untuk menjalankan puasa selama sebulan mendatang. Tawasul dalam berdoa merupakan anjuran dalam Islam, sebagaimana termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Diriwayatkan pula dari sahabat Nabi, yaitu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, bahwa Rasulullah SAW ketika menguburkan Fatimah binti Asad, ibu dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, lalu beliau berdoa, Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya'i min qabli firl ummi ba'da ummi. Ya Allah, dengan hakku dan hak-hak para nabi sebelumku, ampunilah dosa ibuku setelah engkau ampuni ibu kandungku. Hadis riwayat Tabrani, Abu Nu'aim dan Al-Qaisani. Yang ketiga, amalan ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, amalan yang ketiga, saling memaafkan. Mengingatkan bulan Ramadan adalah bulan suci, maka tradisi bersuci pun menjadi sangat sesuai ketika menghadapi bulan Ramadan. Baik bersuci secara lahir, seperti membersihkan rumah, pekarangannya, dan pekarangannya, dan mengecat kembali musola, masjid, maupun bersuci secara batin yang biasanya diterjemahkan dengan saling memaafkan antara sesama umat muslim, terutama keluarga, tetangga, dan kawan-kawan. Hal ini sesuai dengan anjuran agama Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattaba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf.
dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Menurut sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan agar siapa yang punya tanggung jawab terhadap orang lain, baiknya itu menyangkut kehormatan atau apa saja, segera menyelesaikannya di dunia ini, sehingga tanggung jawab itu menjadi bebas, bisa dengan menebus, bisa dengan meminta halal dan atau meminta maaf. Sebab nanti di akhirat sudah tidak ada lagi uang untuk tebus-menebus orang yang mempunyai tanggungan dan belum meminta halal ketika dunia. Kelak akan diperhitungkan dengan amalnya. Apabila dia mempunyai amal soleh, dari amal solehnya itu tanggungannya akan ditebus. Bila tidak memiliki, maka dosa atas orang yang disalahinya akan ditimpakan kepadanya dengan ukuran tanggungannya. Dalam Jawahir Al-Bukhari halaman 275, hadis nomor 353, dan Sahih Muslim 2 nomor 430. Dengan kata lain, jika seseorang ingin bebas dari kesalahan sesama manusia, hendaklah ia meminta maaf kepada yang bersangkutan. Begitu pula jika seseorang menginginkan kesucian dari agama, menyambut bulan suci, maka hendaklah ia saling maaf memaafkan. Saudara-saudara hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dimanapun berada. Begitu banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka. Selama 1 bulan penuh, tidak satu pun ada pintu surga yang ditutup. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemanggil untuk menganjurkan, wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Wahai orang yang mencari kejahatan, tahanlah. Lalu dia berkata, adakah seseorang yang memohon ampun? Tentu dia akan diampuni. Adakah orang yang meminta? Tentu dia akan dikabulkan permintaannya. Adakah orang yang bertaubat? Tentu akan diterima taubatnya. Dia pemanggil Rabbani itu tidak henti-hentinya menyerukan begitu sampai fajar terbit, waktu subuh tiba. Setiap malam hari pada saat berbuka, Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejuta orang dari neraka yang sebelumnya wajib disiksa. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan menghirup udara segar bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan. Karenanya, marilah kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah ini dengan luapan kegembiraan, semangat ibadah. Gunakan kesempatan emas ini di bulan suci Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh riang gembira. Lalu kita ekspresikan, kita luapkan kegembiraan itu dalam sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh, berzikir, dan bersedekah atas dasar iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jemaah hadirin yang berbahagia dimanapun berada, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas like-nya, subscribe, dan tontonnya, serta perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan, kealpaan, kekeliruan itu milik Al-Fakir pribadi. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afu minkum, wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.